semuanya, Assalamualaikum. Waduh, udah mulai bergabung nih. Waalaikumsalam, terima kasih Kak sudah mulai bergabung. Nah, setelah lagi kita akan mendengarkan sharing bersama terkait dakwah di berbagai ranah. Sebentar ya, sambil menunggu, mungkin semuanya bisa mengucapkan atau silakan chat di kolom chat. Ya, semangat mungkin untuk hari ini, semangat berdakwah atau semuanya. Wah, alhamdulillah mulai bergabung, mulai banyak yang bergabung. Baik, oke. Sambil menunggu pematerinya, mungkin teman-teman yang sudah bergabung di sini bisa ngetik kolom cek untuk kolom semangat, mengucapkan semangat berdakwah. Karena di MTD ini juga otomatis akun yang terkait dakwah maupun tilawah. Ya, alhamdulillah sudah bergabung semuanya. Ya, terima kasih. Wah, semuanya. Selamat malam Kak Fatimatus, Kak Zulfikri, Kak Isatia, Kak Dinda Putri, Hidayah, Mas Wawa, Mas Sutowo, Mas Raden. Semuanya sudah bergabung, alhamdulillah. Dan setelah ini kami akan menunggu pematerinya, yakni dari Sadah Fahma Lelatus dan terkait dakwah dan berbagai ranah. Jadi teman-teman nanti bisa langsung saja bertanya apapun itu di kolom chat. Nggak usah sungkan, nggak usah apa-apa. Kalian bisa langsung tanya di kolom chat aja, bebas. Dan insya Allah akan dijawab langsung oleh pematerinya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya atau apapun tentang MTD bisa langsung saja. Nah, oke. Kita undang dulu ya. Nah, sepertinya sudah mulai tersambung dengan pemateri kita. Aduh. Teman-teman bisa langsung bertanya aja terkait MTD, terkait apapun itu, untuk bisa mengisi waktu luang sambil menunggu materi kita. Karena teman-teman juga bisa siapkan pertanyaan, baik terkait dakwah, terkait prestasi, pencapaian, dan lain sebagainya. Nah, sepertinya sudah datang. Assalamualaikum Ustazah Rahma. Waalaikumsalam. Terdengar enggak Mbak ini? Kedengaran enggak? Iya, terdengar. Kedengaran. Iya, terdengar dengan jelas. Baik, saya mulai dulu ya Ustazah. Monggo, monggo. Baik, semuanya selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, kita semua bisa berkumpul pada sharing up ini, yakni bisikin, yakni bincang asik masa kini. Nah, teman-teman tentunya sudah tahu ya bagaimana itu bisikin dari awal hingga akhir, bahkan di sini sudah sampai banyak episode sampai bisa mengundang Ustazah Fahma. Nah,
Untuk sekilas saja bahwa Basikin ini juga termasuk akun atau komunitas yang membahas terkait dakwah dan tilawah. Jadi teman-teman yang berminat atau ingin mencari-cari info terkait dakwah dan tilawah bisa langsung follow dan gabung bersama MTD Media Channel untuk terus mengikuti baik bagaimana jalan-jalan info dari MTD Media Channel. Nah, langsung saja di sini perkenalkan saya Putri Ayu sebagai host pada Bisikin kali ini dan saya ucapkan selamat datang kepada Ustazah Fahma yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kita. Dan insya Allah kita bisa mengambil pelajaran, pengalaman, apapun itu, yang insya Allah juga bermanfaat untuk kedepannya. Baik, langsung saja. Mungkin awalnya langsung saja Ustazah bisa berkenalan ini kepada teman-teman Bisikin MTD. Gimana, gimana? Gimana, Mbak? Mbak Putri ya tadi? Mungkin Ustazah bisa, ya, Tri. Bisa perkenalan dulu Ustazah untuk menyapa Oke. teman-teman juga. Panggilnya Mbak aja deh. Ustazah itu kayak gimana? Saya nggak enak, sungkan. Iya, perkenalan biasa aja ya. Selamat malam semuanya, penonton dari MTD Media Channel. Nama saya Fahma Lailatus Solihah Rusman, biasa akrab dipanggil Fahma. Anak UM juga. Oke, Wah, kita ampun. nih. Nggih, satu UM, satu alma Ustazah mater. semester berapa ini Ustazah? Waduh, udah tua saya. Udah semester lama, sudah tua. Saya juga sedikit menuju tua. Ya, Nggih, kita nggih. sukses ke depannya untuk kita semua Ustazah ya. Nah, baik Ustazah di sini bisikin kali ini yakini kita mengangkat terkait dakwah di berbagai ranah. Nah, keberuntung juga kita bisa sangat terhormat karena Ustazah bisa bergabung sama kami di Bisikin untuk berbagi pengalaman, cerita atau pencapaian yang sudah Mbak Fahma lakukan selama ini. Nah, seperti dalam pamflet juga, Bapak ini sudah pernah menjadi juara 3 Duta Bahasa Jawa Timur 2021 dan juara 1 Pidato Nasional Pekan Muslim Berkarya Politeknik Negeri Medan. Untuk bagaimana prosesnya, pengalamannya, mungkin sudah bisa cerita terkait bagaimana menuju dalam tahap seperti itu, bahkan bisa juara. Seperti itu. Yang mana ini? Bidang dakwahnya? Atau iya Iya, dakwah. dakwahnya gitu ya kali. Sebenarnya kalau boleh sedikit cerita dari kecil itu apa ya Mbak ya? Nggak pernah kita atau saya sendiri tuh belum pernah ada terlintas untuk nanti berpikir setelah dewasa atau menganjak dewasa berpikir untuk menjadi seorang pendakwah atau dai istilahnya seperti itu. Entah kenapa karena dari kecil itu mungkin dari orang tua dan juga dari lingkungan tempat saya tumbuh memang dikelilingi oleh orang-orang yang sangat sportif dan juga suka di dunia dakwah. Akhirnya kejebur deh di dunia public speaking awalnya seperti itu. Ya udah seperti itu aja. Jadi lebih ke belajar otodidak. Terus biasanya ini sih kata ayah suka sekali lihat ceramah-ceramah. Kalau zaman dulu saya kecil tuh ada CD gitu. Jadi tiap hari tuh nontonin itu sampai kayak bosen mungkin kali ya, karena diulang-ulang terus. Mungkin dari sana tumbuh keinginan, bukan keinginan sih, lebih ke penasaran. Kan biasanya anak kecil kan suka pengen tahu gitu. Gimana sih rasanya bawa mic, pegang mic terus bicara di depan orang banyak kayak gitu. Itu awalnya kenapa bisa terjun ke dunia public speaking. Terus kalau ke dakwahnya sendiri, ya itu tadi belajarnya mungkin otodidak, terus ya udah suka aja lihat teman-teman dai-daiyah kayak gitu, bisa menebarkan motivasi, terus semangat Quran kayak gitu. Ya. Lalu apa motivasi Ustazah kenapa bisa memilih dalam dai? Kenapa tidak pidato atau mungkin debat atau mungkin public speaking lainnya? Mungkin dari Ustazah kenapa pilihannya bisa dai? Iya, sebenarnya bukan pilihan sih ya, karena saya sendiri sudah bukan sudah masih menjelajahi ya. Kadang kalau kita serak atau minat ada pidato ya udah ikut aja. Lebih untuk mencari pengalaman. Jadi dulu awalnya pertama kali ikut lomba itu pidato. Bukan yang dai pidato pada umumnya seperti itu saja, itu SD kalau nggak salah saya kelas 3 mungkin. Dari sana karena
apa ya, mungkin banyak event-event atau juga acara-acara yang beragam, bukan hanya pidato. Dan saya tertarik karena penasaran itu tadi gimana ya kalau debat itu. Jadi saya mulai mulai ikut event debat itu kalau nggak salah SMA. SMA itu sama temen, itu masih newbie banget ya, baru benar-benar masuk ke dunia debat. Terus agak sedikit kaget karena kan beda banget nih pasti sama dunia pidato. Dari sana juga belajar gimana speech, terus akhirnya karena udah tahu oh kalau pidato kayak gitu, kalau debat seperti ini, terus speech seperti itu, terus masuk kuliah ini baru coba sih kalau dai seperti apa ya. Ternyata lebih masya Allah sekali karena ketemu sama teman-teman santri, teman-teman yang kayak di ASC itu yang bukan hanya pandai ngomong, tapi juga sama apa ya, Al-Qur'annya tuh dapat gitu. Itu lebih meresap di hati kalau menurut saya. Jadi ya udah kayak gitu. Oh, mungkin awal dari berkembang seperti dai atau pidato yang lainnya, awalnya mencari pengalaman, namun lama-lama Iya, bisa suka. Nah, ketagihan. mungkin Oh, adakah ketagihan. rasa yang sangat luar biasa? Iya, ketagihan. Nah, mungkin apakah ada pencapaian yang sangat luar biasa atau hal yang didapatkan baik dari diri atau bisa infus ke teman-teman yang tentunya sangat, waduh, ini dai ini benar-benar bermanfaat ya ternyata, atau benar-benar jadi pilihan tepat selama ini di selama kuliah. Mungkin Ustazah bisa menceritakan apa yang benar-benar Ustazah dapatkan setelah terjun dalam dunia dakwah, terutama dai. Pertama dai gitu. Mungkin lebih ke refleksi diri. Kadang kan saya tuh mikirnya ketika kita bisa menyampaikan sebuah dakwah itu harusnya ada sesuatu yang juga kita refleksikan ke diri kita itu. Kalau pidato atau debat atau yang lainnya kan mungkin sebenarnya sama saja, semuanya tuh harus ada hal yang membuat kita itu merasakan manfaatnya sendiri dulu sebagai orang yang berbicara, sebagai orang yang menyampaikan. Tapi memang kalau dakwah itu kadang saya juga berat ketika menyampaikan sebuah materi A itu saya juga mikir saya udah kayak gini nggak ya gitu. Untuk dakwah seperti itu sih beratnya itu lebih ke beban diri, beban mental. Karena saya berpikir yang disampaikan ini bukan hanya apa ya fakta-fakta yang kita semua udah tahu gitu. Kita ini benar-benar mengajak kan dai mengajak itu tadi. Nah, oke. Nah, kalau mungkin pendapat dari Ustazah Fatma ini banyak yang ya sering kontroversi bahwa dakwah atau dai itu, apakah kamu sudah menjadi orang baik, terus kamu berani-beraninya bisa memberikan ceramah atau memberikan dakwah atau motivasi kepada orang lain, tapi dari kita sendiri itu masih jauh dari kebaikan. Nah, pendapat Ustazah bagaimana terkait Mm-mm. itu? Nah, tapi kalau kita berpikir, kalau kita nunggu kita harus apa ya, baik 100% itu kayaknya susah juga ya. Karena kan apa ya, kita notabene-nya juga manusia biasa gitu. Jadi kalau ada omongan-omongan kayak gitu, ya mungkin bisalah dibuat refleksi diri aja. Tapi jangan yang 100% membuat kita terpuruk terus yang maunya niatnya udah bagus tuh mau belajar dakwah terus gak jadi deh karena apa ya takut sama omongan orang gitu. Kalau terus-terusan kayak gitu terus siapa nanti yang mau berdakwah gitu kalau semua orang berpikir saya belum baik, saya belum soleh, ilmu agama saya masih kurang. Nah dengan berdakwah ini menurut saya jangan dijadikan ketika kita sudah berdakwah itu ya udah aku yang paling benar gitu. Aku yang paling tahu loh di antara kalian kayak aku yang dainya, aku daiyahnya. Nanti apa aja yang aku sampaikan ke kalian itu ya udah itu padahal menurut saya sendiri ketika kita berdakwah itu kita juga sambil belajar. Mungkin orang yang kita dakwah itu sebenarnya pengalamannya lebih dari kita atau ilmunya lebih cuma dia memang tawadu gitu ya. Kadang kan ada ya yang tawadu terus lebih baik mengamalkan dalam diam seperti itu. Ya udah kalau menurut saya memang sebagai seorang Iya. daiyah atau public speaker ya harus berani tuh mematahkan persepsi orang-orang gitu ya pasti ada lah. Saya sendiri juga sampai tahap ini pun ya juga banyak mendengar hal-hal seperti itu seperti kayak memangnya sudah mondok berapa tahun atau
sudah nyantri di mana saja. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya agak sensitif ya kalau dikatakan untuk kepada kita nih, khususnya orang-orang yang bergelut di bidang public speaking. Karena kalau menunggu menunggu teman-teman santri yang tampil, padahal saya itu kadang berpikir biasanya teman-teman santri itu lebih tawadu. Jadi itu tadi mengamalkan ilmunya itu kadang dalam diam. Nah, kita yang punya ilmu-ilmu public speaking nih yang harusnya maju atau nanti misalkan ketika kita belum terlalu tahu tentang ilmu A, ya udah mungkin kita bisa diskusi sama teman-teman yang lebih tahu terus kita sampaikan karena ya ini ilmu dan bakat yang kita punya gitu. Masya Allah. Saya sangat setuju dengan pendapat Ustazah juga karena dari dakwah sendiri berarti kita muhasabah diri sendiri dan memberikan pelajaran dan contoh untuk teman-teman supaya bisa ikut sama-sama bermanfaat gitu Ustazah. Nah, saya Baik, menariknya iya. Ustazah ini, Ustazah juga pernah juara di Duta Bahasa. Nah, mungkin Kebetulan Ustazah sih bisa mungkin. sharing atau memberikan cerita bisa memberikan cerita sedikit terkait bagaimana sih sampai dalam titik menjadi juara 3 Duta Bahasa. Bahkan Duta itu kan saingannya juga cukup banyak dan tidak hanya dalam kalangan-kalangan seperti itu saja, bahkan senasional mungkin. Bagaimana Ustazah? Iya. Itu benar benar sekali kalau kebetulan ini saya nggak mengada-ngada karena memang pertama saya nggak ada basic pigeon ya nggak ada basic pengalaman berduta-duta atau ikut event-event model kecantikan dan sebagainya karena notabene kan kalau duta identik dengan seperti itu. Kedua, sebenarnya saya tuh memang penasarannya udah lama seperti kayak gimana sih tugas seorang duta itu kan kayak representasi suatu hal, misalkan ketika duta bahasa ya dia merepresentasikan bahasa atau balai bahasa dan sebagainya. Dulu itu saya sangat kagum ketika di UM kan ada duta kampus tuh. Saya tuh melihat mereka itu sebagai apa ya, sebuah role model kita gitu kayak udah cantik gitu, auranya itu beda gitu. Nah, ketika ada event duta bahasa, itu sebenarnya saya mengikutinya sudah dari 2019 itu cuma lihat doang sih, kayak lihat pamfletnya, terus lihat acaranya itu seperti apa gitu. Ketika tahun 2021 kemarin itu kebetulan kakak saya nih yang maksa. Ayo dong coba, masa dari dulu cuma jadi penonton doang kayak gitu. Tapi ya saya apa ya, setiap orang kan pasti punya insecure. Saya tuh sangat insecure karena satu nggak ada background seperti itu, dua nggak ada temen buat apa ya sharing misalkan tanya-tanya kayak gimana sih gitu tuh belum ada. Tapi ya udahlah karena pengen tahu karena udah 2 tahun tuh cuma lihat doang sebagai penonton ya udah deh nyoba 2021. Dari sana sebenarnya kita cuma saya sama mas saya ya kebetulan karena apa support sistemnya waktu itu kebetulan cuma emas. Kita cuma menargetkan udah lolos semifinal aja itu untung kamu kayak gitu karena kan tahapannya sangat panjang sekali ternyata. Dari sana juga saya belajar oh ternyata kalau pemilihan duta itu seperti ini ya nggak cuma kayak model yang dinilai apa catwalknya atau bagaimana cara dia merias diri dan sebagainya. Tapi dari ilmunya juga seperti apa itu dilihat cara dia public speaking seperti apa, skill bakat apa yang dia punya kayak gitu juga. Ya udah waktu itu cuma nyoba doang terus ketika administrasi lolos oke deh lanjut tes tulis lolos wawancara lolos sebenarnya yang bikin lebih nervous itu adalah ketika di pressure untuk ketemu langsung nih sama peserta-peserta lain. Oh di situ udah mulai kayak yuh mau ngapain nih kayak gimana kayak saya karena waktu itu saya tuh orangnya kan kepoan ya. Jadi sebelum hari dimana kita bertemu para finalis lain itu tuh saya kebetulan, bukan kebetulan sih memang agak disengaja itu jadi pengen tahu sama peserta-peserta lain tuh siapa aja sih dari kampus mana, terus mereka tuh kira-kira nanti itu seperti apa wajahnya biar gampang gitu ngajak komunikasinya. Tapi ternyata yang saya temukan adalah mereka tuh udah berpengalaman banget di duta-duta gitu. Ada yang jadi duta kampus, itu udah duta kampus ini minimalnya mereka kayak hampir semuanya itu udah pernah jadi duta kampus, duta pendidikan, duta banyak lah pokoknya.
Dari sana saya jadi nervousnya banget tuh, anjlok banget kayak down. Duh, mau ngapain sih nih? Kayaknya salah masuk deh. Kayak aduh ya wis lah. Karena udah terlanjur, mau mundur juga udah lihat kamu sudah berjuang sampai tahap ini, masa mau mundur sih kayak gitu. Ya udah wis maju aja terus. Bismillah ya nggak tahu bagaimana itu kebetulan jadinya jadi juara tiga. Udah gitu doang. Masya Allah, sangat luar biasa. Nah, sebelumnya teman-teman kalau mungkin mau tanya, langsung chat aja. Kalau chat nanti saya bantu bacakan ke Ustazah. Nah, Ustazah, dari poin-poin pengalaman atau cerita tadi, saya mengambil satu yang ingin saya tanyakan. Ada kata insecure atau ada kata minder di sana. Untuk melawan hal itu, tentunya kan itu juga pernah terjadi di semua orang. Bahkan saya sendiri juga pernah insecure dengan orang lain kan. Kita merasa, aduh kita bisa apa nih? Aduh kayak mereka jauh lebih besar, jauh lebih baik. Saya kayak gimana? Nah, kalau Ustaz sendiri bagaimana cara mengatasi insecure itu biar kita tetap maju dan berprogres tanpa merasa kalau kita itu benar-benar kecil atau gimana? Iya, itu sebenarnya juga masih menjadi pertanyaan saya sih sampai saat ini. Kayak kadang kita tuh bisa bilang ke diri kita ngapain sih insecure. Wah, memang kita tuh nggak boleh kan membandingkan diri kita dengan orang lain seperti itu. Karena kita punya porsi masing-masing, kita punya lingkungan yang berbeda, kita punya support system yang berbeda. Ya udah, nggak perlu membandingkan diri dengan yang lain. Tapi ternyata itu tuh susah sekali loh. Jadi rasa insecure itu kalau sekarang saya rasa itu memang harus ada dalam diri kita. Karena kalau kita nggak insecure, kita nanti nggak bisa berkembang. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita merasa fine-fine aja, kita oke dengan kehidupan ini, ya nanti kita bakal tertinggal gitu. Ketika teman-teman udah maju di start D dan kita di A, terus kita ya udahlah nggak apa-apa, dia kan seperti itu. Itu sebenarnya juga nggak boleh. uh, Apa ya, mungkin bukan mengurangi insecure, lebih ke insecure boleh, tapi jangan sampai membandingkan diri yang membuat kita tuh sangat-sangat rendah di mata kita sendiri gitu. Jangan sampai kita nanti insecure-nya itu membuat kita nggak bersyukur sama apa yang sudah Allah berikan gitu. Misalkan tadi saya masih insecure ya, tapi ya emang gitu, kalau saya nggak insecure kayaknya saya udah mundur tuh dari lomba itu. Kayak ya udah wes saya nggak mau ikut lagi gitu. Terus apa yang saat ini kita tuh paling susah itu bukan insecure sih, menurut menurut saya adalah lebih kepercaya ke diri kita. Kenapa sih kita insecure? Karena kita kurang percaya sama diri kita. Padahal menurut pandangan orang lain kita tuh udah bagus banget loh. Misalkan Mbak Putri ini udah menjuarai A B C D E F G gitu ya. Tapi kadang Mbak Putri itu masih lihat orang yang di atas Mbak Putri, misalkan oh dia tuh lebih bisa A B C D, padahal di orang-orang yang lain atau orang-orang yang mungkin merasa di bawahnya Mbak Putri merasa Mbak Putri itu udah wow sekali gitu. Saya dulu pernah waktu masih semester 1 2 masih awal maba, itu kebetulan sama Allah dikasih kesempatan untuk berteman dengan teman-teman yang luar biasa dan sering diajakin lomba debat, yaitu pertama kali lomba debat di UM waktu itu masuk, maksudnya apa ya, masih waktu kuliah masih maba itu, kemudian diajak sama teman-teman di sana. Itu menurut saya sendiri ya, saya tuh tertinggal dari teman-teman di kelompok debat ini. Kayak aduh aku ternyata masih segini ya pengetahuanku, sedangkan teman-teman tuh udah maju banget, udah pikirannya ke depan sekali. Nah, ketika aku selesai lomba dan lain-lain, sudah menang, sudah apa ya, sudah agak senang gitu dengan ilmu baru dari dunia perdebatan dari teman-teman kuliah ini. Pulangnya, kayak saya tuh diginiin sama salah satu temen yang bukan dari kelompok debat itu. Ngapain sih kok masih maba udah buru-buru lomba ini lomba itu? Kayak kita tuh masih maba, happy-happy dulu aja, have fun gitu, nggak usah maraton kayak gitu. Dari sana saya berpikir, di satu sisi teman-teman saya itu sangat semangat gitu, ayo kita mumpung masih maba nih kita cari event sebanyak-banyaknya. Di sisi lain saya juga punya temen yang ya udahlah masih maba loh, kamu tuh terlalu kecepatan. Dari sana saya, oh ternyata ada ya kayak gini gitu. Jadi ya itu,
lebih baik kita percaya ke diri. Apa yang menurut kamu itu bagus, terus kamu menjalaninya enjoy, ya udahlah. Apa kata orang itu dibuat apa ya? Dibuat masukan, tapi jangan sampai apa yang kamu inginkan itu tergeser gitu. Baik, baik. Sangat luar biasa, saya juga mendapatkan ilmu dan tentunya beberapa pelajaran yang sangat luar biasa dari Ustazah. Terkait tadi, saya juga mengambil poin dari kata percaya. Banyak orang yang mungkin bisa public speaking atau bisa memberikan materi, terus kemudian dia bisa dalam lomba-lomba apapun itu, namun belum percaya dengan dirinya sendiri. Nah, kalau dari Ustazah sendiri, apa tips biar kita itu bisa lebih percaya diri pada kita sendiri? Entah itu mungkin ya kan kebanyakan ya tadi ada insecure, kemudian terlalu melihat orang yang lebih tinggi, padahal kita juga bisa saja dipandang sudah baik. Nah, untuk mendapatkan benih-benih percaya sangat luar biasa itu, bagaimana cara Ustazah bisa menanamkan pada dirinya? Menanamkan percaya diri ya. Eh, ini belajar sih harusnya. Tapi ada juga teman-teman itu yang dari kecil rasa percaya dirinya itu udah tertancap banget gitu. Kadang lingkungan juga mempengaruhi bagaimana kita percaya sama diri sendiri. Apalagi kalau di usia saya ini kan katanya quarter life crisis ya. Kadang semangat, kadang juga kena omongan orang dikit terus langsung down kayak gitu. Kalau percaya diri lebih ke kita harus punya goal sama mindset kalau kita itu harus bahagia karena diri kita sendiri kayak gitu. Kita harus bahagia karena bukan karena orang lain gitu, bukan karena untuk membahagiakan si A, si B, si C, prioritaskan diri kita sendiri dulu. Karena dengan demikian kita bisa lebih percaya, oh iya kalau aku mau kayak gitu berarti aku ya harus gini gitu. Kalau misalkan nanti aku di usia sekian harus bisa mencapai itu, ya berarti sekarang aku harus percaya dan membuang semua apa hal-hal yang mungkin bisa membuat aku down, bisa membuat mempertanyakan kapabilitas kita tuh sebenarnya bisa nggak sih kayak gitu. Ya udah pokoknya maju aja seberapapun itu progresnya mau mau sekecil apapun yang penting jangan sampai itu tuh membuat kita menyesal atau membuat kita tambah mempertanyakan itu tadi loh karena apa ya susahnya orang yang nggak bisa percaya diri itu dikit-dikit overthinking ya nggak sih kayak eh, apa Benar. ya overthinking itu sangat-sangat wah mengusik sekali. Tapi kadang saya sendiri juga sering overthinking sih. Karena ya ini tadi mungkin karena faktor usia, quarter life crisis, entahlah atau mungkin faktor lingkungan. Misalnya nih lihat lihat teman-teman udah nikah atau lihat teman-teman udah bisa A B C D E gitu. Tapi balik lagi ke sebenarnya tujuan saya tuh apa ya? Apakah tujuan saya juga sama kayak teman-teman nikah atau tujuan sama kayak teman-teman yang meraih A B C D, you know? Jadi jangan sampai kita tuh lupa sama tujuan kamu tuh apa sih gitu. Mungkin di usia sekarang 22 tahun atau 21 tahun kamu mau apa gitu. Ya jangan ikut-ikutan temen gitu. Mungkin ada temen yang udah pergi ke luar negeri atau kuliah S2 dan sebagainya. Nah, kamu tuh maunya apa gitu. Jangan ikut-ikutan, harus punya mindset sendiri buat percaya sama diri sendiri. Ya, jadi intinya kita harus self love ya bahasanya. Kalau bahasanya sama sekarang, self love, lebih Iya, mencintai diri kita bener-bener self sendiri love. untuk percaya. Iya benar Ustazah. Nah, terkait itu tadi, saya juga masih kepo ini terkait mungkin Ustazah apakah punya motivasi atau siapakah orang terbesar yang benar-benar berpengaruh dalam hidup Ustazah sehingga Ustazah terus berkembang, terus berprogres, bahkan percaya diri, atau mungkin ada role model sendiri nih di kehidupannya. Role model ya. Iya sih, saya tuh kadang lihat orang-orang tuh punya role model yang sangat hebat-hebat gitu. Tapi kalau saya sendiri kayaknya berubah-ubah tergantung
itu dalam sudut pandang apa gitu. Misalkan dalam sudut pandang apa ya, seorang wanita, mungkin role model saya jelasnya adalah ibu ya, karena beliau adalah wanita pertama yang memeluk saya, yang ada dalam keseharian saya seperti itu. Tapi kalau untuk apa cita-cita atau hal-hal yang lain itu mungkin bisa berubah-ubah. Karena saya sendiri yaitu si tipenya kepoan gitu. Ada satu hal yang menarik pun itu bisa jadi role model saya. Tapi untuk role model yang paten sepertinya belum ada sih. Karena saya merasanya yaitu setiap orang itu mungkin punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi lebih baik kalau memang ada baiknya ya saya ambil. Kalau memang itu ada baik tapi tidak terlalu cocok nih sama kepribadian saya, ya udah nggak perlu dipaksain gitu, fleksibel aja. Tapi saya juga pengen tahu loh sebenarnya ini kayak orang-orang punya role model A gitu atau punya role model B gitu. Ya mungkin pikirannya orang kan memang beda-beda. Tapi kalau saya sendiri itu nggak bisa sebenarnya, belum bisa punya role model yang paten. Entah mungkin karena saya sendiri kayaknya orangnya. Tapi sebenarnya saya juga setuju dengan saya, karena saya pribadi juga belum ada paten, jadi saya seperti merasa pintar nih. Karena sejujurnya juga eh, setiap orang benar kata tadi punya kelebihan masing-masing, dan kita mau ambil kebaikan dari siapa aja juga berkah kita juga berhak untuk mengambil siapapun itu manfaatnya, dan insya Allah ketika kita bisa mengambil kebaikan setiap orang itu juga bisa berpengaruh pada kita untuk perubahan depannya lebih baik lagi. Oke teman-teman, mungkin ada yang bertanya. Ustazah, halo. Teman-teman, apakah masih terdengar? Mungkin bisa langsung chat. Kalau mencet, kok seperti macet ya? Sepertinya saya terlempar di sini. Teman-teman masih bisa menyimak ya. Nah, teman-teman juga semuanya jika ingin bertanya langsung ada di kolom chat sambil menunggu saya kembali lagi. Oke, bisa tanya terkait dakwah, terkait motivasi, kemudian public speaking, atau mungkin dari pribadi teman-teman ada yang ditanyakan, langsung chat aja ke kolom chat, nanti saya bacakan. Mohon maaf teman-teman karena tadi ada kendala jaringan, jadi saya mulai lagi di sini. Nah, baik. Nah, teman-teman bisa langsung saja tanya di kolom chat jika nah, mohon maaf udah ada Ya nggak sedikit apa-apa. ada jaringan. Ya, tadi sampai mana saya lupa. Apa ya tadi kita bahas? Apa percaya diri Oh iya, udah? Oh, terkait role model. model. Nah, saya juga setuju dengan Iya. Ustazah karena dari saya sendiri juga belum mempunyai role model. Setiap orang punya kelebihan seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Nah, Ustazah sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, di sini saya mau punya game. Apakah Oke. Iya, ya ada kedengeran. game? Wah, game apa ini ya? Nah, jadi game yang ini itu saya berikan dua pilihan. Nanti Ustazah bisa Mhm. milih salah satu pilihan itu, kemudian dijelaskan alasannya kenapa. Oke. Dan jawabnya ya. Oh, cepat. Game cepat ini berarti ya. Oke, Boleh, berarti boleh. untuk pertama, banyak impian kecil atau satu impian besar? Banyak impian kecil. Alasannya? Apa ya? Karena menurut alasannya banyak impian kecil, saya suka hal-hal yang baru. Dan juga orangnya kadang gampang bosenan sih. Jadi kenapa juga impian kecil? Karena dari sana itu kita bisa bermimpi untuk lebih besar lagi. Gitu sih. Kalau langsung impian besar gitu, kayaknya kadang itu susah juga ya. Misalkan kayak yang impossible gitu.
Eh, suara saya terdengar Ustazah? Iya, kedengeran Mbak Putri. Waduh, sebetulnya sinyal saya sedikit agak buruk. Mohon maaf ya Ustazah. Baik, untuk Oh iya, pertanyaan nggak kedua, apa-apa. dijodohin atau cari sendiri? Cari sendiri dong. Jawabannya apa? Cari sendiri dong. Iya, alasannya kenapa Ustazah? Iya. Alasannya kenapa? Karena kan yang mau menikah saya, bukan orang tua. Apa ya? Karena kan nanti kita yang menjalani kehidupan setelah pernikahan. Jadi lebih baik ya sudah kita sendiri saja yang mencari seperti apa kira-kira pasangan yang ideal, yang cocok untuk mengarungi perjalanan yang panjang sampai tua. Iya. Dan saya juga pernah mendengar ada beberapa omongan yang mungkin ini lebih ke orang tua. Jadi kamu harus nurut sama orang tua nih. Kalau nggak nurut nanti pilihan kamu, naudzubillah kurang baik atau gimana gimana. Nah, Mhm. Iya, tapi menurut saya ini sih mungkin itu bisa dijadikan saran gitu doang. Apa ya? Tapi kalau untuk pernikahan memang kita harus dapat restu ya. Jadi milihnya juga nggak boleh yang asal-asal kayak gitu. Tapi itu balik lagi kalau kita mau minta restu aja. Ketika nanti orang tua kasih masukan, oh itu sepertinya belum terlalu cocok dan sebagainya, ya kita pilah-pilah lagi, kita pikir-pikir lagi. Karena ketika sudah menikah itu juga nggak cuma aku dan kamu, tapi keluarga aku, keluarga kamu, lingkungan aku, lingkunganmu, gitu. Memang banyak sekali pertimbangan. ya baik. Nah, untuk pertanyaan ketiga, berdua atau sendiri? Sendiri. Aduh, rasanya apa ini? Apa ya? Tergantung berduanya sih. Berdua dengan siapa ya. Tapi kalau saya lebih baik sendiri karena satu, mungkin karena saya tipe-tipe introvert kali ya. Jadi lebih nyaman dalam, bukan nyaman dalam kesendirian, cuma mungkin lebih enak kalau kita bisa ngapa-ngapain tuh sendiri. Karena menurut saya ketika berdua itu memegang istilahnya kayak tanggung jawab. Kalau berduanya sama adik, nah berarti kan harus ngomong. Kalau berdua sama mas, oh berarti kan juga harus bisa bantu, kayak gitu. Berdua sama mbak atau berdua sama teman, gitu juga sama. Terus gitu lebih enak. Baik-baik. Nah, untuk selanjutnya, apakah menyukai atau disukai? Menyukai. Waduh, ini sepertinya agak berbeda dengan pendapat perempuan-perempuan lainnya. Alasannya Ustazah. Oh, apa iya ya mbak? Apa banyak? Memang perempuan lain ini. Kalau Mbak Putri lebih suka disukai. Lebih suka disukai. Oke, iya nggak apa-apa Tapi juga itu sih. dalam ya itu dalam hal perasaan. Tapi kalau mungkin dalam hal bidang lainnya, saya lebih suka menyukai apa yang saya sukai. Oh gitu. Oh ini kalau suka ke orang gitu tak maksudnya. Umum, mungkin Ustazah mau mau Umum. menjelaskan dari bagaimana. Mhm. Iya, saya juga punya temen yang lebih suka disukai sama orang-orang gitu ya misalkan. Tapi kalau saya sendiri mungkin itu karena kebawa jiwa-jiwa introvert jadi lebih cuek gitu. Mau orang suka, mau orang enggak, kalau sayanya enggak suka ya udah cueknya tambah gitu. Tapi kalau sayanya suka ya udah kita bisa ngobrol nih, bisa nyambung gitu. Terus kenapa saya menyukai? Karena kontrolnya itu ada di dalam diri kita. Misalnya nih suka sama orang gitu ya, eh ya udah kadang juga nggak mengharap orang itu balik suka gitu. Nah ketika si orang ini tuh nggak balik suka sama kita, ya udah kita nggak perlu yang nanti jadi sedih-sedih yang keterlaluan atau sampai galau-galau dan sebagainya karena kontrol emosinya ada dalam diri kita.
kamu yang menyukai, ya kamu harus tahu resikonya ketika nanti nggak disukai balik, atau ketika nanti disukai balik, ya udah. Sangat luar biasa. Nah, untuk terakhir, memperbaiki masa lalu atau fokus masa depan? Jelasnya fokus masa depan. Mungkin bisa dibilang Tapi alasannya jangan saja. sampai kesalahan masa lalu terulang ya. Gitu. Oke. Jadi apa? Fokus fokus masa depan, tapi jangan mengulangi apa kesalahan yang udah dilakuin di masa lalu. Tapi itu berat sih Mbak Putri, karena khususnya cewek nih ya, cewek kan kadang suka overthinking atau gagal move on. Meskipun itu bukan move on tentang orang ya, move on tentang hal apapun wis. Cewek itu dikit-dikit tuh baper, dikit-dikit kadang masih kebawa apa ya, kebawa suasana yang kemarin-kemarin kayak gitu. Itu susahnya kita sebagai para perempuan mengendalikan emosi. Tapi saya pernah dengar nih, ketika perempuan sudah bisa mengendalikan emosinya, wah itu harus hati-hati nih orang-orang. Karena luar biasa sekali. Ya, ya, saya setuju. Saya juga pernah mendengar itu ketika benar-benar perempuan bisa bangkit dari kesakitannya atau apapun itu, dia benar-benar jadi Power Rangers ya, benar-benar berubah dunia Iya itu. benar. Dia sangat Ya, strong sekali kita ini perempuan. harus bangga. Nah, teman-teman yang udah nonton ini, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa langsung aja ke kolom chat. Ini ada di Indonesia, atau mungkin di Indonesia ada pertanyaan nih, baik terkait dakwah, atau mungkin terkait perasaan cinta yang baru kita bahas. Bisa ditulis langsung. Nah, sambil menunggu, mungkin saya ingin bertanya satu hal. Target terdekat dari usaha itu apa untuk saat ini? Target terdekat ya, apa ya? Ini boleh kecil-kecilan gitu doang ya. Target terdekat sih, apa ya, kok saya jadi bingung ya kalau target terdekat. Ini, hari Minggu itu insya Allah saya kan setiap minggu ngaji di pondok, maksudnya ada jadwal khusus gitu. Target saya ya nanti waktu itu bisa lancar lah ngajinya. Itu harapan Masya sih, Allah. bukan target Amin. gitu. Iya, ya. Semoga Tapi dilancarkan, dimudahkan. amin. Ini Mbak Putri pernah dengar nggak sih kayak kita tuh sebenarnya, bukan sebenarnya, sebaiknya itu tidak usah terlalu mengumbar apa ya, apa-apa saja yang ingin kita capai itu mungkin di media sosial atau apapun itu. Cukup mungkin orang-orang terdekat atau orang-orang yang benar-benar dipercaya dan juga diri sendiri. Karena kadang hal-hal dari luar, entah itu apapun lah pokoknya, itu belum tentu mereka itu membawa atmosfer yang baik gitu. Jadi daripada nanti ada atmosfer buruk dalam setiap target-target atau harapan-harapan yang kita ingin capai, udah lebih baik diprivasikan saja. Tapi nanti setelah Iya, tercapai, bolehlah sebagai wujud syukur tuh berbagi sama teman-teman, muhasabah diri. iya. Sangat luar biasa. Saya juga pernah mendengar hal itu, Saga. Jadi, untuk apapun itu rencana kita, target kita, lebih baik diprivasikan. Jika sudah mendapatkan goalnya, barulah kita untuk niatkan syiar atau memberikan berbagi manfaat untuk semuanya. Nah, baik Ustazah, sepertinya Iya teman-teman benar. sudah menikmati dan sepertinya kita sudah satu jam lebih ya sharing bersama, Wah, nggak kerasa tidak waktu terasa lebih ya, sekali. alhamdulillah. Nah, menjadi penutup di sini saya ingin mendengar close statement dari Ustazah terkait baik dari dakwah atau motivasi dan sebagainya. Um, Mungkin karena tadi judulnya dakwah dalam berbagai ranah, iya kalau nggak salah seperti itu ya. Setiap orang itu adalah pendakwah ya. Ini hal apa ya? Kata-kata yang udah sering banget kita dengar dimanapun itu. Kenapa bisa dikatakan setiap orang itu adalah seorang pendakwah, pemimpin diri, pemimpin untuk lingkungan kita, untuk kalau cewek, untuk kedepannya, untuk anak-anak kita lah khususnya. Jadi jangan sampai kita membatasi diri untuk terus berdakwah, apapun itu, sekecil apapun itu, nggak harus bil qaul, nggak harus yang seperti pendai dan sebagainya. Kita bisa berdakwah
secara mungkin secara diamnya tuh juga nggak diam gitu, apa ya, mungkin lewat perbuatan atau lewat menulis. Kalau bagi teman-teman yang malu nih, malu bicara di depan umum, lewat tulisan. Terus sekarang karena kita udah modern, jadi jangan sampai kita membatasi diri hanya karena satu atau dua hal yang kita rasa kita belum percaya dalam ranah itu. Yang kedua, apapun yang terjadi, self love itu adalah utama. Apapun yang terjadi, kebahagiaan kita itu ya cuma kita yang mikirin. Jadi ya udah, jangan tengok kanan tengok kiri. Kalau kamu nggak bahagia, yang jangan dipaksain buat bahagia. Kalau mau nangis ya nangis aja, meskipun nangisnya sendiri ya, nggak apa-apa dah. Jangan sampai itu ditahan, jangan sampai kita merasa sendirian, terus kayaknya useless sekali sih aku dalam kehidupan ini, kayak gitu. Jangan sampai ya. Karena apa ya, menurut saya ketika kita sudah diciptakan sama Allah kayak gini tuh, kita pasti adalah suatu hal yang sama Allah memang itu cuma kita yang bisa. Jadi jangan sampai merasa useless teman-teman semuanya. Uh, Meskipun mungkin dari omongan sana sini, oh kamu kok nggak ngapa-ngapain sih, kok kayak gitu kayak gini. Jangan sampai merendahkan diri sendiri. Karena kalau kita sudah merendahkan diri sendiri lah, siapa yang mau menghargai gitu. Hargai diri kalian karena cuma kalian yang akan menghargainya. Sangat luar biasa. Terima kasih Ustazah sudah memberikan penutup yang benar-benar menampar dan menceritakan muhasabah kita, dan semoga bermanfaat. Di sini saya izin menutup diri. Amin. Atas waktunya, semoga apa yang sudah Terima kasih disampaikan juga Mbak Putri. sama-sama bisa bermanfaat dan tentunya bisa merubah diri kita untuk bisa berkembang lagi dan berprogres lagi dan lagi. Nah, dari sini saya Putri Ayu. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, dan mohon maaf juga tadi ada kesalahan jaringan yang mungkin agak tersendat. Semoga tidak dakwah yang kita bahas kali ini, kita juga membahas terkait mental health, self love dan lain sebagainya. Tentunya sangat luar biasa pada sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan kita, self love, dan please yakin pada diri kita untuk tetap bisa percaya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, di sini saya Putri menutup diri. Sampai jumpa Ustazah, semoga kita bisa bertemu secara langsung nih. Amin. Begini. Iya. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Nah ya teman-teman, masih juga sudah ikut dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk tetap ikutan pada Bisikin next week. Akan ada setiap hari Kamis jam 7:30 dengan berbagai topik dan tema yang sangat luar biasa tentunya. Dan kali ini juga sangat luar biasa, kita sharing-sharing terkait dakwah, kemudian self-love, kemudian percaya dan lain sebagainya. Semoga bisa menjadi pelajaran dan bermanfaat untuk semua. Dari saya, sampai jumpa besok ya.